Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insinyur Vicky Hidayat STMN selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengujian sumur. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis well testing uji drawdown pada sumur X. Sebelum itu, kami dari tim 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Enzikra Fernanda dan rekan saya Aisyah Harani dan juga Ferry Saputra Panjaitan. Poin diskusi pada presentasi kali ini yaitu kami membahas mengenai konsep uji tes drawdown, data dan parameter pengujian, diagnosis sistem reservoir, perhitungan permeabilitas yang didapat, implikasi hasil terhadap kinerja sumur, serta aspek keselamatan ekonomi dan juga lingkungan. Uji tes drawdown merupakan salah satu metode well testing untuk mengevaluasi karakteristik reservoir. Menurut kajian ilmiah yang kami dapat, yaitu yang dibuat oleh Hardianto pada tahun 2017, mengatakan pengujian ini digunakan untuk menentukan parameter reservoir seperti permeabilitas, skin factor, serta karakteristik dan juga batas reservoir itu sendiri. Ruang lingkup analisis meliputi interpretasi data tekanan menggunakan grafik log-log dan juga grafik semi-log. Grafik log-log biasanya digunakan untuk mengenali pengaruh wellbore storage, skin, dan juga batas reservoir. Sedangkan grafik semi-log digunakan untuk mengidentifikasi kondisi infinite acting radial flow atau kondisi di mana fluida dapat mengalir secara radial tanpa gangguan batas di reservoir yang biasanya ditandai dengan segmen garis lurus. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Ferry. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nanda. Selanjutnya kita masuk pada bagian data dan parameter yang digunakan saat uji drawdown test di sumur X. Nah, data ini terbagi menjadi tiga, yaitu merupakan data reservoir, data fluida, dan kondisi dari pengujian. Nah, data reservoir sendiri itu digunakan untuk perhitungan dari permeabilitas kita nanti. Sedangkan data si fluida kita ini itu digunakan untuk penyesuaian perhitungan aliran fluida agar sesuai dengan kondisi dari tekanan si reservoir kita. Sedangkan kondisi uji alir ini digunakan untuk menganalisis dari nanti respon tekanan reservoir kita untuk penentuan parameter dari reservoir. Nah, untuk selanjutnya kita setelah dari data kita masuk ke diagnosis sistem reservoir. Nah, pada diagnosis ini menggunakan grafik log-log. Nah, grafik log-log ini digunakan untuk menganalisis respon tekanan kita terhadap reservoir yang digunakan untuk mendiagnosis tadi sistem aliran kita. Nah, setelah dilakukannya diagnosis, didapatkan bahwa fase wellbore storage murni itu tidak terekam, namun teramati fase transisi dari pengaruh wellbore storage menuju reservoir, yaitu yang ini. Nah, pada periode middle time, yaitu respon tekanan menunjukkan infinite acting radial flow atau IRF yang ditandai oleh respon log-log yang konsisten. Nah, kita dapat lihat bahwa dia IRF ini merupakan respon log-lognya itu konsisten, itu merupakan hampir garis lurus. Nah, berdasarkan pola aliran tersebut, reservoir itu diinterpretasikan sebagai reservoir homogen dengan karakteristik infinite acting selama periode pengujian. Nah, selanjutnya kita masih kepada bagian penting dari pengujian itu, yaitu perhitungan dari si permeabilitas kita. Dikatakan, uh, kalau menghitung nilai permeabilitas reservoir ini, terlebih dahulu ditentukan dari kemiringan garis lurus slope pada grafik si semilog. Nah, kenapa? Karena nilai permeabilitas itu secara langsung diturunkan dari slope tersebut yang mempresentasikan respon aliran radial reservoir pada kondisi infinite acting. Nah, grafik semilog ini itu memudahkan kita untuk mengidentifikasi interval aliran dari radial yang representatif. Setelah diambil data garis lurus dari IRF, maka kita dapat mencari nilai slope M ini, dan setelah dihitung didapatkan nilainya itu 280. Nah, selanjutnya untuk lanjut kepada perhitungan permeabilitas. Nah, di dalam uji drawdown ini, perhitungan permeabilitas itu diasumsikan kalau sifat fluidanya itu konstan selama interval radial flow.
Makanya itu PVT seperti BO dan viskositas itu dihitung untuk satu tekanan yang representatif. Kenapa? Untuk menyederhanakan persamaan aliran, terus menghindari fluktuasi, dan memastikan konsistensi terhadap perhitungan slope. Nah, terus kita mengambil BO dan viskositas oil itu dari tekanan IARF, tekanan rata-rata IARF. Kenapa? Karena radial flow ini adalah rezim aliran yang utama. Terus yang kedua, slope 9 itu ditentukan dari IARF. Dan yang ketiga itu, tekanan rata-rata itu lebih representatif secara fisik. Dan yang keempat itu, ini sama dengan teori dari pressure transient testing. Nah, setelah dilakukannya interpolasi dari uh, properti fluid ini berdasarkan tekanan dari si tekanan rata-rata dari IRF, maka didapatkan BO itu sebesar 1,07 dan viskositas itu sebesar 1,04. Baik, terima kasih rekan saya Ferry. Selanjutnya masuk pada bagian perhitungan nilai permeabilitas. Dengan menggunakan persamaan berikut ini, kita bisa langsung mensubstitusikan sehingga kita peroleh nilai permeabilitas itu sebesar 1,94 milidarsi, di mana angka ini menunjukkan bahwa reservoir kita tergolong low permeability, yang mengindikasikan kemampuan alir fluida itu terbatas, sehingga produktivitas sumur secara alami juga tentu relatif rendah. Reservoir yang demikian umumnya memerlukan dukungan tambahan seperti stimulasi sumur, yakni perbaikan sumur dalam rangka meningkatkan laju alir, misalnya dengan acidizing atau hydraulic fracturing. Nah, dari perhitungan nilai permeabilitas yang telah kita dapatkan, kita bisa menghitung besarnya nilai skin factor. Dengan menggunakan persamaan berikut ini, kita langsung bisa mensubstitusikan sehingga kita peroleh nilai skin factor sebesar negatif 1,178. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi sumur kita baik, tanpa adanya kerusakan formasi di sekitar lubang sumur, dan menandakan bahwa hambatan aliran berkurang, sehingga aliran fluida tadi yang menuju ke sumur juga lebih efisien, dan kinerja sumur menjadi lebih baik. Baik, berikutnya itu mengenai implikasi terhadap kinerja sumur. Nah, yang pertama, permeabilitas yang relatif rendah itu menunjukkan kemampuan si reservoir dalam mengalirkan fluida itu terbatas, sehingga laju produksi juga cenderung tidak optimal, terutama pada laju alir yang tinggi. Untuk nilai skin negatif, mengindikasikan sumur yang baik, tanpa adanya hambatan, sehingga tidak terjadinya kerusakan formasi. Dengan kondisi tersebut, kinerja sumur itu masih dapat kita tingkatkan melalui optimasi produksi tadi atau tadi dengan stimulasi reservoir. Nah, dan hasil uji drawdown ini menjadi dasar teknis ataupun acuan dalam evaluasi kinerja sumur serta perencanaan strategi pengembangan selanjutnya. Untuk slide berikutnya akan dibahas oleh rekan saya Nanda. Baik, terima kasih kepada rekan saya Aisyah. Selanjutnya kita masuk pada aspek keselamatan ekonomi dan juga lingkungan. Uji drawdown melibatkan produksi bertekanan tinggi yang sangat-sangat berisiko. Oleh karena itu, diperlukan SOP yang ketat seperti pemantauan tekanan dan juga pemantauan peralatan produksi kita secara terus-menerus dan juga penggunaan peralatan pengamanan. Secara ekonomi, uji drawdown relatif efisien karena mampu memberikan parameter penting seperti permeabilitas dan skin, sehingga hasil pengujian ini menjadi dasar pengambilan keputusan pengembangan sumur sehingga dapat mencegah tindakan produksi yang tidak ekonomis. Dampak lingkungan uji drawdown dapat diminimalkan melalui pengelolaan fluida secara standar. Berdasarkan analisis respon tekanan dan pola aliran, reservoir digambarkan sebagai reservoir homogen. Hasil perhitungan permeabilitas sebesar 1,94 milidarsi menunjukkan bahwa reservoir memiliki kualitas permeabilitas rendah. Nilai skin negatif 1,1 mengindikasikan bahwa zona sekitar sumur berada dalam kondisi yang baik. Secara teknis, hasil uji drawdown memberikan informasi penting sebagai dasar evaluasi. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai landasan. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat sama-sama kita pahami dan mengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.